Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Qamar merupakan surah ke-54 dalam urutan Mushaf Al-Quran yang terdiri dari 55 ayat dan tergolong sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qamar sendiri memiliki arti bulan yang diambil dari kata Al-Qamar pada ayat pertama surah ini. Surah ini berada pada juz 27. Dan penamaannya berkaitan erat dengan fenomena luar biasa berupa mukjizat terbelahnya bulan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kebenaran kenabian beliau di hadapan kaum musyrikin Mekkah. Isi dan tema utama dari surah Al-Qamar secara garis besar berfokus pada penegasan tentang kebenaran kenabian, peringatan akan dekatnya hari kiamat, serta ancaman bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini dibuka dengan kabar bahwa hari kiamat sudah semakin dekat dan telah tampak tanda-tanda kebesarannya melalui peristiwa terbelahnya bulan. Namun, meskipun telah menyaksikan mukjizat yang sangat nyata tersebut, kaum musyrikin tetap berpaling, enggan beriman, dan menganggapnya sebagai sihir yang terus-menerus. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berpaling dari mereka hingga datang hari pembalasan kelak. Garis besar berikutnya dalam surah ini menyajikan kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran berharga bagi umat Nabi Muhammad SAW agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan sejarah penolakan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang akhirnya ditenggelamkan oleh banjir besar, serta kisah kaum Ad yang dihancurkan oleh angin topan yang sangat dahsyat karena mendustakan peringatan Nabi mereka. Penuturan kisah-kisah nyata ini menjadi bukti betapa mengerikannya akibat dari sikap menyombongkan diri dan menolak kebenaran ajaran Tauhid. Selain kaum Nabi Nuh dan kaum Ad, surah ini juga menguraikan nasib tragis kaum Thamud yang mendustakan Nabi Saleh alaihissalam dan menyembelih unta betina yang menjadi mukjizat beliau. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka dengan suara mengguntur yang mematikan. Kisah kaum Nabi Lut alaihissalam yang dihujani batu akibat perbuatan keji mereka, serta Fir'aun dan pengikutnya yang dihancurkan dengan azab yang perkasa, juga diabadikan sebagai peringatan keras bahwa tidak ada kekuatan manusia yang mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang sangat khas dan diulang sebanyak 4 kali dalam surah Al-Qamar adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan bahwa Al-Quran telah dimudahkan untuk diingat, dipelajari, dan diambil pelajaran. Pengulangan kalimat ini menjadi dorongan sekaligus rahmat besar bagi hamba-hambanya agar senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Quran, merenungkan isinya, serta mengambil hikmah kehidupan dari setiap kisah yang disampaikan di dalamnya. Pesan ini menegaskan bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat terbuka bagi siapa saja yang mau berfikir dan mengambil ikhtibar. Surah ini juga menekankan konsep takdir dan ketetapan ilahi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan di alam semesta ini telah ditetapkan menurut ukuran tertentu. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari pengetahuan dan kekuasaannya, dan setiap perbuatan manusia, baik yang kecil maupun yang besar, telah tercatat secara rapi dalam kitab catatan amal. Hal ini mengingatkan kita bahwa seluruh tindakan manusia di dunia memiliki konsekuensi moral yang akan dipertanggungjawabkan secara adil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian akhir surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan perbandingan nasib antara orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berdosa akan berada dalam kesesatan dan diseret ke dalam neraka sa'ir dengan wajah tersungkur, sedangkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW akan ditempatkan di tempat yang disenangi di dalam taman-taman surga yang penuh dengan kenikmatan abadi di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sungguh, Al-Quran adalah samudra petunjuk yang tidak pernah kering, mengalirkan cahaya keimanan ke dalam dada yang merindu, dan menuntun langkah kita menembus kegelapan menuju keridhoannya yang abadi. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.